ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati orang tua kita, Ibu Ketua Wirid. Yang kami hormati tim YouTube kita yang senantiasa meliput acara ini. Insya Allah kita yang mendengarkan setelah diliput, maka ada jutaan orang yang melihat. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama saya yang menyampaikan. Salawat barangkai salam, mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ibu-ibu kalau ada mendengar orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad, maka langsung kita refleks untuk sholawat. Itu disunnahkan. Kata Nabi, nanti ada di antara umatku orang yang pelit. Kenapa dia pelit? Ketika mendengar namaku disebut tidak mengucapkan sholawat Nabi. Minimal dalam hati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengawali pengajian kita, mari kita berselawat dulu kepada Nabi kita. Bertepatan hari ini masih bulan Rabiul Awal. Kita lihat di berbagai masjid, musalla, lapangan ramai memperingati Maulid Nabi. Tetapi di samping itu kita menangis. Ada salah seorang presiden Perancis ya yang menghina Nabi kita. Maka jangan lagi pakai aqua lagi. Tak ku minum aqua ini, Bu. Ini Perancis ini. Ya, tolong. Iya, tak bercanda itu ya. Beli 5 mineral itu bukan Perancis. Ini Perancis ini. Ganti aja ini. Atau bungkuskan aja. Ya, ini PR ke depannya ya. Sekalian dimaafkanlah. Kita pun belanja di swalayan-swalayan yang manapun, susu anak kita SGM itu punya Perancis, Aqua, Yakult itu punya Perancis, jangan lagi minum lagi. Biar kapok orang tuh, ya. Boykot sama pandai wak tuh. Wak beser kan? Enggak. Iya. Baik, mari kita selawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lagi salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha salatullah, salamullah ala yasin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita yang bersalawat Allah membalas 10 kebaikan. Hari ini nampaknya sedikit yang hadir. Biasanya sana berlapis itu. Aku hafal ya. Nah, ya, nampaknya sedikit, mungkin ada urusan. Bukan pindah wirid kan? Aku anti kali yang pindah-pindah nih, Bu. Oh, jijik kali aku itu. Jangan pindah-pindah, Wak, ya, Bu ya. Jadi tadi mohon maaf saya terlambat. Tadi pun belum sempat lagi pulang. Langsung dari sekolah, maka bawa tas. Bawa jubah dari rumah macam orang gila lawak kan, bawa bontot sendiri, bawa jubah, bawa serban. Ya, begitulah dakwah ini. Nah, sebab Allah sudah menginformasikan siapa yang menolong agamaku, dia akan kutolong. Doakan kami sehat ya, Bu ya. Nah, ustadz-ustadz kita di Kecamatan Sunggal kita doakan. Jadi alhamdulillah hari ini sudah ada 30 masjid dan musholla yang sudah bergabung ahad subuh. Luar biasa itu ya. Jadi target kita untuk memberantas narkoba. Memberantas. Yang kedua, memberantas perjinahan-perjinahan. Sebab yang hadir sudah banyak anak-anak muda. Ya, anak remaja saya bawa semua, yang dari Bugenpil saya arahkan. Ada anak ngaji saya, privat, saya suruh. Sebab jinah ini luar biasa. Ya. Luar biasa ini. Orang hari ini terang-terangan berbuat maksiat, tidak lagi malu lagi. Ini rusaknya kita. Jadi minimal kita yang hadir, ibu-ibu, mari anak kita, cucu kita, marahi aja. Kalau nggak sholat, nggak apa-apa ribut di rumah tuh, banting-banting piring. Kenapa rupanya? Kok ribut, Wak? Masalah sholat, orang nggak marah. Pak Kepling nggak marah dia. Oh, cocok lah, Wak. Ini ribut masalah duit, ribut. Masalah beli handphone, ribut. Masalah laki kawin lagi, ribut. Ya wajarlah menggatal pula kerjanya kan. Ya. Jadi harus kita tegakkan agama ini. Kalau kita tidak semangat, kayak mana lagi nanti nasib Islam di masa-masa yang akan datang. Kan kita sudah sampaikan kemarin, bahaya jinah luar biasa. Ketika hamil, 4 masalah yang timbul. Masih ingat kan? Masalah pertama, binnya tak boleh pakai bin ayah, pakai bin mamanya. Ini masalah. Masalah kedua, anaknya lahir, anaknya perempuan, mau menikah, ayah tak boleh jadi wali. Pakai wali hakim dari KUA. Maka hati-hati kita ini. Sebab masyarakat kita luar biasa saya lihat. Ya, kami laki-laki setengah mati jaga mata, kalau ibu enggak jaga paha, rusak amal kami. Sekarang lebih mulia lagi ayam daripada orang. Duduk kita di simpang, banyak paha lewat. Mulus, ada yang berkurap, ada yang macam-macam. Ada yang hitam, ada yang setengah gosong. Tapi kalau untuk mendapatkan paha ayam, banyak yang harus kita usahakan. Pertama, kau harus pulang kampung dulu, karena ayam kampung. Yang kedua, harus kau kejar dulu ayamnya itu. Kau tembak dulu mati. Kau potong, udah nampak pahanya? Belum. Kau rebus dulu. Udah nampak pahanya? Belum. Kau koyak kulitnya itu, baru nampak pahanya.
Hari ini paha wanita gratis. Tak lagi ada harganya lagi. Ini rusaknya hari ini. Luar biasa. Maka jangan sempat nanti anak jamaah saya begitu. Aku langsung marah. Ya kan? Saya dengar nanti, ini Ustaz anak jamaah kita ini. Oh, 2 gendang aku cabut dari sini malah ceramah lagi. Ya kan? Nah, marilah kita amalkan. Janganlah main-main. Ya Bu ya. Ini masalahnya. Binatang lebih mulia kadang hari ini dengan manusia. Maka binatang itu Ibu, jalannya dia telungkup. Anjing itu. Artinya apa? Otak dengan nafsunya sejajar. Paham Bu? Tapi kalau manusia berjalan vertikal, otak di atas, nafsu di bawah. Di bawah. Maka kata Nabi, siapa yang berbuat menggunakan nafsumu, lebih hina kau dari hewan. Gak ada gunalah kau hidup lagi. Ibu pun begitu. Karena wirid ini pakai jilbab. Kalau udah pulang wirid, aku gak tanggung jawab lagi. Allah Tuhanku, pakai dasi terjang. Maleleh Tuhan. Tali satu. Iya, baju tidur. Pajak baju tidur waktu kan manggil tukang ikan. Baju tidur. Tukang ikannya yang takut. Nengok waktu keriput pula kan. Kalau mulus enak dipandang, keriput kayak leher onta. Siapa mau nengok? Ini masalahnya. Jadi kalau kita hidup bermasyarakat, bertetangga, menggunakan nafsu kita, enggak lama orang ini dibenci orang. Enggak lama dia ini. Tapi kalau hari ini kita hidup, menggunakan akal pikir manusia, akal logika, insya Allah enak banyak berkawan-kawan. Wirid memang tak punya dalil. Tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya. Tetapi dalilnya adalah dalil akli, pakai akal. Dalil kan ada 2, ada nakli, ada akli. Ada nakli dari Qur'an, nas. Yang kedua ada dari akal. Selagi perbuatan itu tidak melanggar dengan akal sehat, boleh. Maulid, memang Nabi nggak pernah maulid. Tetapi kalau kita telah dengan akal sehat kita, masuk akal. Dibuat maulid, panitia datang ngutip sumbangan, amal jariah. Ya Bu ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa itu nak? Ini proposal kita mau maulid. Berapa nak makan Ustadz? 2 juta. Ini kadang sakit kalau otakku kadang. Makan Ustadz 2 juta. Ya aku makan sepotong ayamnya kadang. Ini kadang kan uang makan Ustadz 2 juta. Uang tak terduga 7 juta. Nah, jadi datang kita. Ini nak uang 100 ya nak ya. Tak usah ditulis. Nah, kalau tak ada uang awak, minimal jangan mengoceh di belakang. Udah nak nanti setelah mi'raj datang kemari, uang tambah lebih banyak lagi. Ini seharusnya. Tapi hari ini kita kalau ngutip uang maulid, hebat kali. Ngapailah kalian nak capek-capek bikin acara maulid. Capek kalian nak, ngantuk matamu nak, yang datang enggak ada. Padahal dia yang enggak datang. Ini biawaknya itu. Emang yang diperingati maulid kita orang suka maju aja nabinya, kan nabi kita juga. Jadi inilah kurangnya kesadaran kita umat Islam. Pantaslah hari ini nabi kita dihina, kita gak pala marah, beli juga produk-produk Perancis tuh. Iya. Coba kita marah kita. Mereka gak berani. Ya. Apalagi dalam acara maulid dipanggil qori baca Quran. Sebelum ada dilanjutkan acara, maka dibuka dulu kalam ilahi. Cocok? Cocok. Al-Quran ini, Bu, dimanapun ditempatkan, pantas dan cocok dia. Orang yang mati kau baca Quran, pantas. Enggak jelek ya kan? Orang yang kawin pernikahan kau baca Quran, cocok. Sekarang lagi booming viral ini kan. Setiap ada nikah, panggil qori. Dulu enggak ada. Inilah mulailah kesadaran mulai. Kan enak ini kan. Daripada ada dangdutan, panggil biduan, nampak dada, nampak paha. Joget di situ. Laki ibu pun enggak mau bangkit dari tempat duduknya. Situlah dia paling depan. Iya. Apalagi di rumah mewah seperti istana kau baca Quran, pantas. Kita yang miskin, atapnya atap rumbia, dindingnya dinding tepas dari bambu, kau baca Quran, pantas. Di mana aja boleh. Orang yang sakit gigi, kalau ada kita di antara kita sakit gigi ini, sampai merah mukanya, coba kau baca Quran di depannya, enggak berani dia marah. Tapi coba kalau dangdut, disepakkannya kita. Bere bara bere. Sepakkan kurang ajar kau ini orang sakit. Tapi coba bacakan Quran, enggak marah dia.
terhibur hatinya. Paham Bu ya? Maka hari ini ada 5 tugas kita terhadap Quran. Boleh Ibu catat juga ini. Sebelum kita lanjutkan hal yang memutuskan silaturahmi, kemarin sudah sampai 5, ini 6 sampai 10. Apa kewajiban kita Ustaz terhadap Quran? Yang pertama, kau baca Quran. Ini sangat minimal, baca Quran. Tapi faktanya hari ini masih banyak anak-anak kita yang buta huruf Quran. Banyak ya Bu? Gak ada guna anakmu besar gajinya, punya pangkat, pendidikan tinggi, tapi kalau buta membaca Quran, tidak ada gunanya. Sebab nanti kalau orang tuanya meninggal dunia, dihadiahkannya Fatihah, dihatamkan Quran, maka siapa nanti mendapat untungnya? Orang tua dalam kubur mendapat nikmat manisnya iman. Tapi hari ini anak kita enggak, model ganteng aja, tengoklah, ganteng. Keretanya pantat pun naik kan, knalpotnya disunat, udah bangga itu. Tapi coba tanya, bisa enggak baca Quran? Enggak bisa, Wak. Nah, ini masalahnya. Padahal kau cantik, kau ganteng, itu akan menjadi makanan cacing tanah di dalam kubur. Apa yang kita sombongkan? Kau punya rumah, punya mobil, punya Honda yang mahal, dibawa mati enggak? Indah. Ceret pun dibawa pulang. Ceret kuning tuh, bawa pulang tuh. Itu dari Mekah itu, bawa. Nggak boleh tinggal di situ. Kalau ada orang mati bawa emasnya 10 gram, haram dia bawa. Siapa yang dosa? Yang nguburkan. Mubazir. Mesti dibagi sama harta warisnya emasnya itu. Tak boleh dibawa pulang. Nah, tak boleh bawa dalam kubur. Siapa yang berdosa? Tukang gali kubur. Mesti dibuka semua itu. Ya kan? Inilah enaknya. Pertama, baca. Ibu-ibu sudah lancar semua? Nah, sebelum terlambat, panggil guru ngaji. Dulu kami di kampung belajarnya enggak ikro alif-alif dulu. Lip 2 di datean alif, 2 di bawah in alif, 2 di depan an in un. Ba 2 di date ban ba, 2 di bawah bin ba, 2 di depan bun ban bin bun. 1 lembar keringatan. Baru siap. Iya 1 jam. Naik Pak Guru, belum lagi naik. Besok ulangi lagi. Wih, enggak boleh protes kita. Rotan kiri kanan, bos. Kalau ribut muridnya, dipukulkan tikar tuh, diam semua tunduk. Sampai pulang. Coba anak sekarang, Bu, baru ikro 1 bulan, tiba-tiba naik. Terus diprotes gurunya. Pak, kata mama cepatkan Quran. Besok mama berangkat haji, aku pun hatam. Udah naiklah kau ke ikro anak. Begitu disuruh baca alif lam mim, lari bacaannya. Alama. Bukan alif lam mim lagi, alama. Maka saya sampaikan, anak yang belajar ngaji dengan Iqra adalah pembodohan huruf asli Al-Quran. Di Iqra enggak ada alif, yang ada A. Di Iqra enggak ada jim, yang ada ja. Ya kan, Bu? Iya. Di alif-alif diajari kita. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, jai, sin, shin, shot, dot. Iya, dot gitu mesti. Anak sekarang enggak ada ba kayak pau ba ta. Dah tamat. Maka bandingkan dulu ibu kan belajar gitu kita itu alif-alif itu. Dulu kami itu pakai obor ke rumah guru itu. Hujan pun datang awak. Enggak ada payung, pakai tampah bikin payungnya, Bu. Iya. Pakai goni, pakai daun pisang. Iya, itulah daun keladi itu bikin. Biar gak basah, ayo basah juga pantat awak kan rasakan masuk angin kentut aja udah. Ya kan? Udah 1 baca. Yang kedua hafal. Ini tugas kita ini. Minimal kita adalah hafal kan Fatihah kan dihafal, Bu. Enggak bisa kita hafal 30 juz. Ile Tuhanku matilah aku. Mana speaker kemarin tuh rusak. Bahaya ini. Mati.
Ini kayak patung ini ceramahnya. Kayak orang stroke. Kena geser sedikit bunyi dia nih. Ya. Itu yang kedua, dihafal. Maka kita bangga hari ini banyak anak-anak kita yang hafal-hafal Quran. Bahkan ada Bu di tayangan RCTI itu anak hafiz Quran, matanya buta tapi hafal 30 juz Quran. Mata kita melek 24 jam, Al-Fatihahnya pun berselema. Maka pantas Quran Ar-Rahman itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebut? 33 kali kurang lebih. Kalimat yang sama. Kata Allah, sungguh nikmat yang mana lagi yang kau dustakan. Ternyata kita ini yang hadir, yang ceramah, yang merekam dusta. Waktu kau sehat, lupa kau sholat. Waktu kau stroke, baru ingat kau sholat. Karena masalah ini. Akhirnya apa? Biniknya yang repot. Wudukkanlah, air hangatlah, tayamumkanlah. Ya kan? Dulu abang waktu hidup enggak sholat, tuh sehat katanya. Udah ribut. Apalagi? Waktu kaya tidak mau sedekah. Waktu jatuh miskin baru. Ya Allah, seandainya dulu aku punya mobil 5, aku kasih utak sarage 1. Seandainya. Aku dengarkan jijik juga, aku jambak juga waktu. Memang cakap kau aja itu bilang. Udah, apalagi? Hari ini kita punya waktu luang, gunakan untuk belajar agama. Inilah enaknya itu. Kan punya waktu luang. Walaupun banyak tidak hadir, inilah orang yang dipilih-pilih. Ternyata kita yang hadir ini pilihan Allah, Ibu. Bukan main-main ya. Ternyata kita yang hadir sudah dipilih-pilih Allah. Bukan sembarangan. Walaupun sudah kita persiapkan, oh besok ngaji, gosok baju gamisnya, cari yang paling mahal, yang paling bagus. Tiba-tiba ada halangan, tidak bisa datang. Ada yang meninggal familinya, ada yang jemput familinya sakit. Kita inilah dipilih Allah. Sebelum kita mati, mari kita banyak mengingat mati. Udah Bu ya? 2, hafal. Yang ketiga, kau tulis Al-Quran. Ini anak-anak yang terdidik di pondok pesantren. Masukkan anakmu Bu ke pesantren-pesantren. Jamin 5 waktunya sudah terjaga, ya kan? Sholat duhanya sudah terjaga, tahajudnya sudah terjaga. Nanti dia tamat, mamaknya mati, bisa memandikan, bisa mengkapani, bisa menyolatkan, bisa mentalakinkan. Siapa yang bangga? Orang tuanya. Tapi hari ini anak kita luar biasa. Kalau anak kita di kampung ini dimasukkan pesantren, mengoceh mulut yang lain. Sekarang anti sama Islam banyak. Ngapain pesantren anak kakak? Nanti sesat jadi teroris. Ini otak-otak yang busuk. Udah, tulis Quran. Sebab Quran ini kitab yang mulia. Siapa orang yang membaca Quran, pasti mulia hidupnya dunia sampai akhirat. Cobalah guru-guru asing di guru ngaji ada? Ada guru ngaji sini enggak? Ibu yang guru ngaji, walaupun tidak dibayar, walaupun dihina, walaupun dicaci, tapi nanti kau masuk kubur, datang Quran memberikan lampu Hanoks. Ini Philip Hanok. Hanok ya. Diterangi kubur kita. Memang sekarang guru ngaji sakit hati kita. Jangankan dapat honor, dimaki setiap bulan. Aku lah orang 8 tahun guru ngaji, jangan sakit. Golap Tuhan, golap. Jangankan dapat gaji awak ya kan. Setiap hari kena protes. Jadi bilang awak ustaz penggatal. Macam-macam. Dibilangnya awak ustaz mata duitan. Ya kami pula enggak ada duit, mana bisa pula kereta datang kemari. Kupikul keretaku. Itu masalahnya. Jadi ibu-ibu, ada anak ibu yang ngaji? Kuat, ada? Kasih bayarannya mahal. Kasih limpul, kasih 100, kasih 200. Biar gurunya ikhlas ngajari. Bermasuk. Iya, memang berpengaruh itu. 10 anak kita kan. Anak ini, ini agak mahal ya. Sini agak lama ngajinya. Ini agak macet. Sekedar. Ini yang macet sama sekali, cuma di absen doang.
Coba kasih mahal bayarannya. Pasti gurunya pun dibimbing, dinasehati, dianggap anaknya. Memang bukan masalah mata duitan di situ, tak ada pengaruh di situ. Cuman tingkat kesadaran. Kalaulah kami guru ngaji dibayar, ini Pak, ada gajian tadi ayahnya, tapi sedikit. Dibuka 200. Apa kata guru ngaji? Doakanlah rezeki ibu berkah ya Bu ya. Sehat semua ya. Bapak naik pangkat ya. Anaknya. Gara-gara 200, udah panjang doanya kan, cuma 200. Sehat ibu ya, amin. Bapak kawin lagi, bapak naik pangkat. Panjang doanya. Tapi coba begitu dibuka buku absen pembayaran, ayo nak, ada tanggal 1 nak pembayaran, sipolahan. Oh besok aja Bu, sekalian 2 bulan. Oh tak kaulah kata gurunya kan. Ini masalahnya. Sipolan mana nak? Oh Bu, ketinggalan lupa. Besok bayar ya. Iya Bu. Begitu dipanggil besoknya, mana nak? Oh lupa Bu, di kantong baju yang satu lagi. Matilah kau nak. Yang paling kita marah, besok datang orang tuanya kredit kereta baru. 800 per bulan. Nauzubillah min dzalik. Siapa lah enggak marah, enggak gondok ya kan? Uang ngaji 5.000 per bulan macet, kereta 800 lunas. Emang nanti kau mati bawa kereta? Enggak. Siapa nanti nolong kau mati? Anakmu yang hafiz Quran, anakmu yang pintar baca Quran. Maka orang yang selalu membaca Quran, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian kata Rasul, orang yang belajar Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Ini jadi guru-guru ngaji ini luar biasa. Pertahankan Bu. Walaupun halangan Ibu, boleh ajar Quran tapi jangan disentuh Qurannya. Boleh. Boleh baca tegur bacaannya, perbaiki. Boleh, tapi jangan dipegang Qurannya. Paham Bu ya? Mulia. Karena kitabnya kitab yang mulia. Diturunkan, siapa yang nurunkan? Tuhan yang mulia. Qul huwallahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Kepada siapa, melalui siapa diturunkan? Malaikat Jibril. Jibril tak ada dosanya. Malaikat tak punya nafsu. Diturunkan kepada siapa Bu? Wih, lah Tuhanku, inilah kadang udah hujan, lomas semua lomas. Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, rahmatan lil alamin. Maka pantas siapa yang membaca Quran akan mulia juga hidupmu dibuat Quran. Hari ini Bapak Ibu, tidak ada orang yang bisa merubah huruf Al-Quran satu huruf pun. Tapi kalau kita membaca Quran, mampu Al-Quran merubah pembacanya. Mampu. Kalau kita baca Quran, hati kita tentram. Yang kedua, bisa menangis, terbayang dosa dulu. Dulu kan kita waktu gadis malas sekali kita sholat. Tidak usah pala bohong. Kalau udah tua jadi tobat. Waktu gadis dulu, subuh lewat. Malam minggu, terbang ke simpang. Malam Kamis, nongkrong sama cowok. Digombali cowok tuh, habis pecat. Ini masalahnya. Udah tua kita berubahlah. Udah, yang ketiga, dibaca, dihafal, ditulis. Yang keempat, dipahami isinya Bapak Ibu. Pahami isinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya isinya? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi manusia enggak pantas dipuji. Siapa yang dipuji? Hanya Allah. Kalau dibilang orang, ibu cantik ya wajahnya ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kaya ya Bu ya, rumah ibu kayak istana ya, mobilnya cantik mengkilat ya, uangnya berlipat-lipat ya, kembalikan kepada Allah. Enggak, ini titipan. Enggak ada yang kita banggakan. Ini enaknya. Ibu pandai bawa doa ya, cantik suaranya ya. Enggak, ini tenggorokan dari Allahnya itu. Kalau dibuat tenggorokan besok tak bisa bercakap, kayak mana? Mulailah kau kumat. Mulailah kumat nih. Yang terakhir, yang kelima, mentadaburkan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Ini yang berat, mengamalkan ini. Membaca kita gampang, memahami tinggal baca artinya, baca tafsirnya, insya-Allah berguru. Kalau masalah mengamalkan yang paling berat. Tolong dari itu bunuh diri dia, mati lajang. Wih, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan.
Aku yang jantungan di atas. Aku lapar bayar, belum lagi makan siang, ya Allah. Jadi pancing-pancing. Udah keringat dingin ini, mic-nya pun udah kumat-kumat kena corona. Oh, ada Tuhanku. Macam stroke aku ceramah ini, Bu. Gini aja aku tengok lah. Ya gini sikit mati dia, gini lah tahan kalau agak nengok beser ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik itu mukadimah. Sekarang kita masuk tema. Mohon dicatat minggu yang lalu mungkin ada yang tidak hadir, saya ulang dari awal. Ada 20 penyebab putusnya silaturahmi. Yang pertama, tidak ada ilmu tentang membahayakan silaturahmi. Tolonglah dulu mikrofon, tolonglah dulu. Yang pertama, udah? Yang pertama, tidak ada ilmu tentang membahayakan, memutuskan silaturahmi. Yang kedua, imannya yang lemah. Ini pasti nih, gampang aja nih memutuskan. Kenapa rupanya enggak kawan kita? Kenapa rupanya, ya kan? Ada begitu kan? Kenapa rupanya pindah wiritaku? Kenapa rupanya? Apa urusan sama kau? Neraka kan aku, bukan kau. Campakkan orangnya ke dalam paret, Bu. Kau jumpaku, campakkan ini. Kalau orang munafik tuh. Macam sangguplah dia dalam neraka tuh. Cobalah kan. Kan takabur itu, Bu. Kan sombong itu kan. Kalau ada orang bilang enggak takut neraka, besok ambil lilin, bakar lidahnya itu. Kalau menjerit dia, loh baru air apa? Api lilin. Apa neraka 70 kali lipat. Ini masalahnya. Yang ketiga karena sombong. Jadi kita yang hadir, tolonglah. Kata Buya Hamka, hei manusia, jangan kau bangga. Kau diciptakan dari tanah. Kau berjalan di atas tanah. Warna kulitmu warna tanah. Kau makan dari hasil tanah. Kau balik ke dalam. Warna kulit warna tanah. Coba ambil tanah tuh. Gosokkan di kulit. Sama warnanya. Beda orang-orang Cina. Tapi bau. Orang itu cantik, putih, tapi bau. Allah. Belum kentut dah bau. Udah kentut dia, oyong kita jangan. Wak beser pun main-main lah dia kan. Jangan sombong kita. Gak ada yang mau disombongkan. Siapa yang boleh sombong Bapak Ibu? Hanya Allah. Di dalam namanya Asmaul Husna ada yang disebut Al-Mutakabbir. Maha hanya Allah yang boleh sombong. Kenapa Ustaz? Langitnya 7 lapis dia punya. Buminya ada, dia punya. Danau Toba, dia punya. Gunung Sinabung, dia punya. Ibu yang hadir, dia punya. Ustaz yang ceramah, dia punya. Kapan kita mati, gak bisa protes. Betul? Maka jangan sombong. Maka hati-hati wanita. Wanita yang disebut sombong yang pertama, cukur-cukur alis. Jangan kau olah yang ada. Allah tidak suka. Yang kedua, kupingnya 1 kuping 4 lubangnya. Macam ulat bulu antingnya, Jang. Emas 22, emas 24, emas London, emas 24 karat. Macam lah. Giginya pun pakai emas. Apalagi jangan di-rebonding rambutnya. Jangan diolah. Itu hanya pinjam aja. Tolong, minta tolong, jangan banyak tingkah. Kukunya jangan dikasih warna macam mau ke gereja. Ke gereja begitu. Kalau kita ke masjid, Allah enggak butuh itu. Aku tak butuh penampilan kau, warnamu, warna ini, kukumu, rambutmu lurus, atau ikan, atau keriting kayak Indomie. Tak butuh kata Allah, yang kubutuhkan takwamu. Jangan main-main kita. Maka Islam ini jangan banyak-banyak kali gaya. Enggak butuh Allah tuh. Kita terbalik. Kalau kita menghadiri pesta, dandannya 2 jam tak siap-siap. Makeupnya itu, dia kira tembok. Belah kanan kuning makeupnya, atas hijau lumut. Allah. Iyalah, dikira tembok, dicat. Iyalah, kuning, hijau lumut, merah jambu sikit, merah maron. Ini masalahnya. Kalau alisnya, hitam kayak pantat kuali.
Gincunya itu, hari Kamis merah. Hari Minggu agak-agak kuning sedikit. Hari Sabtu agak-agak biru. Macam mak lampir ku tengok waktu kan. Ini masalahnya. Jadi nggak usah kita. Untuk apalah itu? Awak cantik tengok orang, tapi bejat di mata Allah. Coba. Bu, oi. Allah kita cantik di tengok orang, tapi bejat di mata Allah. Untuk apa itu? Tapi nggak apa-apa. Bejat di hadapan penilaian orang, tapi mulia di pandang Allah. Ini yang bagus. Ini yang langka. Kita bercadar, ada nggak suka, biarkan. Jangan didengarkan. Kita wirid, ada nggak suka, biarkan. Nanti aku mati nggak kawani sama kau kok. Ngapain aku sibuk ngurusi cakap kau? Betul? Ibu berjilbab panjang sepantat, ada nggak senang, biarkan. Orang jilbabku yang beli, duitku, duit suamiku, bukan duit kau. Aku yang beli ke Sambu, ku tawar cepet limpul jadi cepet. Kobas bu, kobas. Iya. Apa yang kita pening-pening? Intinya kita lurus. Ya Allah, aku pakai cadar, ini perintahmu dalam Quran. Tebalkanlah telingaku ya Allah untuk melihat, mendengar gunjingan-gunjingan orang. Itu doanya kalau tahajud. Ya Allah, aku udah wirid, ceramah sama Ustaz Sahriah Masaragi, masuk YouTube ya Allah. Damaikanlah hatiku kalau ada gunjingan yang tak bagus. Ngadu sama YouTube nyadukan. Ini masalahnya. Ya Bu ya. Jadi kalau awak menghadiri pesta, biasa-biasa aja. Biniku kularang, janganlah mi pakai gincu gitu kali lah mi. Saya bilang, Umi enggak pakai bedak udah cantik. Saya bilang sama dia, Umi enggak taruh bedak udah cantik loh mi. Nanti kalau udah pakai bedak lagi orang yang selera. Iyalah. Tengokinya ya kan. Awak kayak mana ku tabuk enggak mungkin. Itu masalah. Sekarang kan ngeri kali perselingkuhan nih kan. Luar biasa. Saya bilang enggak usah lah. Umi kan kulitnya putih. Udah cantik itu. Terkadang dia bilang, pakai baju apa? Coba keluarkan semua aku yang nilai. Ini kemana? Pakai jilbab. Cocok, mantap. Ini aja pakai besok. Gitu. Ini enggak. Kalau kita jilbabnya 8 meter. Pertama bukan ke kepala, ke leher dulu dililin. 1, 2, 3. Baru ke atas. Macam ada pula punuk onta di belakang. Allah Tuhanku. Macam ada ekor kuda di belakang. Begitu jalan kayak mak lampir gini jalannya. Nggak bisa nengok. Iya. Ada lagi jilbab kan? Model jilbab yang kedua. Pasrah tapi tak rela. Pakai jilbab tertutup kepalanya. Nampak pahanya. Untuk apa itu? Apa guna jilbabmu itu? Berjilbab dia, bolong keteknya. Iya. Berjilbab dia, koyak celananya belakangnya. Ya orang fokus ke celana itu. Wih lah Tuhanku. Koyak pula kolor dalamnya. Gawat lah Tuhanku. Usah bohong lah. Kita kalau udah omak-omak nih, kolor dalam pun terpikir lagi. Bu, komprang semua kolor itu. Bolong-bolong pun dipakai. Gitu udah oma. Pokoknya masih terkapit dia depan. masih lengket kolor itu dipakai itu. Kecuali udah lobo udah plung ke bawah baru tadi dipakai lagi. Yang kata membayangkan itu. Ya, itu masalahnya. Terkadang orang tua ini kan Bu lebih mementingkan anak. Makanya kita ini. Itu masalahnya. Kalau udah orang tua kita mah terpikir lagi itu Bu. Alah. Iya, walaupun koyak-koyak tempel lagi, jahit lagi sampai 24 kali operasi. Itu masalahnya. Wajar. Tapi kalau orang tua gila bergaya, ini yang agak sedikit kurang dia.
Ya kan, Bu? Wajar. Karena level umurnya memang segitu. Gitulah pula. Tapi beda anak gadis kan. Oh, besok tambah selusin lagi. Bulan besok selusin lagi. 4 lusin kolor doang. BH-nya lagi. Oh, luar biasa. Wajar. Dia kan mau mencari pasangan lagi. Ibu kan udah dapat bapak. Bapak pun udah komprang dia. Biar apa lagi pikirkan lagi. Ini masalahnya. Biasa-biasa aja. Oke ya. Baik. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga, kesombongan. Yang keempat, berpisah yang sangat lama. Yang kelima, celaan yang berat, saling ejek mengejek. Ini yang kelima. Kita masuk hari ini yang ke-6 sampai 10. Minggu depan kita 10 ke 15. Bulan depannya 12 sampai 20. Baru kita ganti tema. Yang ke-6, apalagi Ustadz yang memberatkan yang memutuskan silaturahmi, memberatkan ahli bait yang kita kunjungi. Catat. Ini yang kita bahas. Memberatkan ahli bait yang kita datangi. Apa maknanya? Ada contoh abang kita di Siantar. Kita dari Medan berangkat 6 orang. Kita adiknya 6 orang dari Medan. Bang, kami mau datang. Kita tahu abang kita ini bukan pula orang mewah. Biasa pula ya kan, tukang becak, rumahnya ngontrak, listrik nunggak. Kita datang. Bang, kami datang. Berapa orang, Dek? 5 orang, Bang. Rental mobil kami. Iya, datang. Tiba-tiba abang kita ini dibelilah daging 2 kilo, ayam 2 kilo, beras yang 12.000 per kilo, ada rebusannya, ada buahnya, padahal ngutang. Memberatkan ahli bait. Ketika kita datang berkunjung, maka dia pun senang. Makan. Iya, ini ada daging, ada ayam, ada buah. Begitu kita pulang, berantem laki bini. Ini banyak pengalaman kita. Maka kita sebagai tamu yang datang, bawa beras 10 kilo dalam mobil, tiba-tiba kita masuk rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung ke dapur, taruh beras itu. Kalau ibu kasih ke dia, nggak terimanya itu. Sakit hati pun mau dia. Ya Allah, kok gini kali kalian datang macam bisa beli beras lah, Bang. Lantar ke dapur. Bukan untuk abang ini, itu anak-anaknya ini. Masukkan uangnya, suntikan uangnya 200, tanamkan di beras itu. Bikin telurnya 8 di beras itu. Bertelur dia kan. Terganti. Itu masalahnya, enak. Tapi ini yang memutuskan silaturahmi, memberatkan ahli bait yang kita kunjungi. Dia tidak mampu, kita datang 2 mobil. Udah pas makan siang, tak dihidangkan, masalah. Begitu dihidangkan, nanti lauk tak enak, ribut di mobil digunjing. Pak, salah boleh daging, habis 500. Begitu kita pulang, rupanya awak kita itu ngutang. Akhirnya bayar 1 bulan baru lulus yang 500. Tipu dulu ya, Kak. Paham, Bu ya? Jadi kita hari ini anaknya ngaji nih. Jadi saya pun begitu kita amalkan. Kalau kita datang tempat pemilik kita. Kalau dia memang orang kaya, bawa badan aja. Memang orang kaya, PNS 22, ya kan? Golongan-golongannya 4, sertifikasi. Bahwa kita pun rogoh kantongnya. Abang PNS, mintalah dulu aku uang jajan, cepet kami dulu. Pasti nggak keberatan dia kan? Besok cair dia. Tapi kalau dia bayar menengah ke bawah, rumahnya pun kita tengok udah mereng kayak layang-layang begini. Kita datang pula 2 mobil. Itulah kita. Kalau ada anaknya, salamkan sama anaknya. Pulang bude ya, pulang uang ini beli kaos kakimu nak, besok sekolah kita. Salamkan. Kan lepas 500. Ya kan? Kan kita pikir-pikir. Oh, Kak, pakai daging. Oh iya. Kak, ada buah, Kak. Oke, gampang. Gitu loh, Bu. Oh, ada ayam, Kak. Wih. Oh. Udah serius, katanya pula. Iya kan? Nanti kita berbisik kita. Masuk ke belakang dulu kita. Udah, Kak, aku 200. Kakak limpul lah, Kak ya. Udah. Kumpul 600. Ya, cocok lah dagingnya. Daging berapa? Cepet 20. Bumbunya. Iyalah, bumbu 20.000. Kentangnya lagi, kentang kecil-kecil tuh 8.000 sekilo. Itu masalahnya. Ayam udah naik 29. Aku tadi lewat 29. Pasti begitu kita pulang, salamkan ini nak ya, dari Tulang, dari Namboru, dari Uwak Kamar Mata. Pulang kita. Kasih emaknya, selesai. Inilah Bu enaknya ngaji ya. Baik, belum asar ya? Pak YouTube? Belum ya? Jauh. Iya.
Yang ketujuh, sebaliknya dari yang nomor 6. Yang nomor 7, kurang memperhatikan peziarah yang datang. Artinya tamu. Kebalikannya yang tadi ini. Kurang memperhatikan yang datang. Putus silaturahmi. Kita tahu dia orang kaya, orang mewah, mobilnya banyak, anaknya mewah. Begitu kita datang, cuma air putih yang keluar. Padahal pas makan siang, begitu kita pulang, nelponlah dari kampung. Memang kau kurang ajar kau bang, dulu kau baik kau bang waktu kita lajang dulu gadis. Sekarang kami datang bang dari Medan ke Penyabungan, cuma air putih yang kamu hidangkan. Pengenlah nasib awak makan nasibmu bang, kayak mana rasanya? Putus silaturahmi. Ya Bu ya. Nah, jadi pandai-pandai kita, kebalikan dari yang tadi. Ya. Jadi ketika kita datang tamu kita, lihat tamunya siapa. Kalau dia pihak keluarga kita, saya harapkan saya pribadi nggak masalah habis-habisan kita untuk keluarga kita. Toh juga dia nggak tiap hari dia datang. Nggak ya Bu ya? 1 tahun sekali pun belum tentu mereka datang. Kan kita ingat kan? Iya, yang di Jawa belum datang-datang. Begitu mereka datang per 5 tahun, jamu yang bagus. Bawa jalan-jalan, bawa ke Berstagi, bawa naik kuda. Jatuh nggak urusanku bilang. Ini. Tapi kalau tidak kita hidang dengan begitu kasih makan, putus silaturahmi otomatis. Sakit hati yang datang. Jauh dari Medan, perut lapar, cuma air putih yang keluar. Udah dikode, nggak keluar juga. Aku udah ada ini. Oh apanya ini Pak? Oh ada jeruk. Ini 3 kilo 10.000 nampaknya ini. Alhamdulillah. Gak penting harganya, yang penting ingatnya kepada yang penceramah. Itunya kami itu. Mau dia 80.000 sekilo, mana tahu-tahu gitu. Mau 30.000, mana tahu-tahu gitu. Ya kan? Yang penting dia, senang. Karena kulitnya warna kuning, agak kuning-kuning lah ceramah. Itu masuknya ya. Baik, yang keberapa Bu? Putusnya silaturahmi adalah karena pelit. Ini pengaruh ini. Karena pelit sama orang. Ada kita yang pelit? Enggak ada ya. Nah, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu, janganlah kita pelit. Kenapa? Karena harta yang kita miliki belum tentu milik kita. Ya Bu ya. Harta yang kita miliki belum tentu milik kita. Mana ustadz yang milik kita? Yang kita sedekahkanlah yang milik kita yang sebenarnya, bukan yang di tangan kita. Sebab kalau ada harta di tangan kita, cuma 2 gendangnya. Kalau tidak kita meninggalkan harta, hartanya hangus, kita ditinggalkan. Contoh, di hadapan kami ada buah, ada makanan, ada minuman. Ini pasti milik kami berdua. Tapi nggak tahu uang siapa tadi bolak jeruk, nggak tahu saya. Kue tah dari siapa? Tapi pasti rezeki kami. Jadi ibu-ibu, rezeki yang ada di tangan kita hari ini, jangan dulu menghayal, belum tentu milikmu seutuhnya. Maka dari hal itu, salinglah kita ringan tangan, saling berbagi. Apalagi sekarang sudah ada. Wih lah Tuhanku. Karena awak beser di samping, dia pun beser ikut. Ya. Jadi apalagi zaman sekarang, kalau masalah sedekah itu banyak. Musola kita butuh lagi bantuan, apalagi masjid kita Babu Salam, banyak kajian, tentu banyak biaya, bayar ustadznya. Coba Pak BKM, setiap pengajian dari saya sekian. Maulid kan udah kan? Datang Ibu? Rugilah nggak datang. Inilah paling mantap, meriah kali. Ada pula kuning-kuningnya di depan tuh ya, kubah-kubahnya itu, majang meleleh jang. Aku tak tahu apa itu kuning-kuning ya kan. Aku pikir emas London dia kan, saking kuningnya. Itulah
Ya, baik. Jadi silaturahmi kita akan putus sebab di antara kalangan kita bersahabat ada satu orang yang pelit. Akhirnya apa? Ketika dia butuh baru cari-cari sama kita. Berpemilik kan gitu kita kan? Berpemilik kakak beradik nggak pernah nelpon, nggak pernah saling mengunjungi. Begitu butuh baru minjam duit. Kurang ajar kadang kita ini. Akhirnya apa? Pemilik kita bilang, kau sekali datang, kau numpurkan aku, kau. Iyalah, nggak pernah datang. Begitu datang, minjam duit 10 juta. Karena ada pentingnya. Inilah yang tak boleh berpamili. Jadi kita yang hadir, kalau kita punya saudara, mari. Kalau dia jauh, telepon. Kau dekat, saling datang. Hari Minggu datang kita. Cerita, datang pagi, pulang sore, selesai. Jalin silaturahmi. Jangan nanti butuh baru kau datang. Aku pun jijik nengoknya itu. Jujur saya bilang, saya pun jijik nengoknya itu. Aku langsung bercakap, memang kau biawak kau, saya bilang. Dulu kau nggak pernah kau apa, begitu kau butuh, baru kau ngadu kemari. Kami kan ustaz ini nggak dibutuhkan ini. Dibutuhkan kapan? Begitu ada yang mati, baru heboh nyari kami. Telepon seharian, bacakan Yasin. Apun kayak terjantungan. Bercelana pun tak sempat lagi awak. Iya, begitu dia sudah enak, nggak ada masalah. Lupa sedekah sama ustaz yang mendoakan itu. Ini masalahnya. Jadi kita ini Bapak Ibu, jangan kita bersifat pelit. Sebab dalam Quran diancam, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah pendusta agama? Terus, fadzalikal ladzi, yaitu mereka yang tidak memperhatikan anak yatim. Terus, wala yahuddu, dan mereka tidak memberi makan fakir miskin. Terus, dialah orang yang sesat, yang celaka. Nah, udah. Nanti kata wak beser tu udah wak. Ya, siapa yang pelit, menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir-fakir miskin, sebab hajinya dusta, umrohnya dusta, wiridnya dusta, baca Qur'annya dusta, solatnya dusta, tak bernilai ternyata. Neraka tempatnya orang pelit. Yang main-main kita. Diancam Quran tuh. Dialah pendusta agama, orang yang pelit. Siapa yang kita perhatikan? Cukup dua. Pertama anak yatim, yang kedua fakir miskin, garis miring, janda yang tak punya penghasilan, janda tua, apa namanya? Janda kuncup, janda kembang, janda bolong. Oh, matilah kita, jangan mati dah janda bolong lah Tuhanku, ada pula janda bolong. Sekarang kan bunga-bunga ini macam kali bunga ini kan, ada lidah mertua, lidah menantu, ada pantat mertua, pantat menantu, tak apa-apa bunga ini sekarang. Macam siapa bikin namanya itu? Lidah apa ya? Lidah menantu. Gue pikir gini lidahku, gue pikir. Lidah mertua, kuping menantu. Asal menantu hancurlah bunganya kan. Bu ya. Ternyata Ibu ada yang salah ketika kita menyantuni anak-anak yatim. Sekarang kalau kita lihat ada orang menyantuni anak yatim, yang pertama 2 angkot anak yatimnya. Ternyata itu salah. Dalam hal menyantuni anak yatim, tidak perlu banyak anaknya. Walaupun sedikit, tapi puas dia menikmati hasil yang kita berikan. Ini yang betul. Kadang kita enggak kan, bangga kita. Berapa orang anak yatim ya? 45. Amplopnya 2000 gopay. Anak yatim, diintipnya tuh. Ustaz, amplop, jangan dulu kau bangga. Kau hitung nolnya. Iya, dulu kan ada 10.000 merah kan? Ustaz merah, jangan dulu kau bangga, nak hitung nolnya. Nah. Kalau 4 nolnya, nasib mulai itu. Kalau 5 nolnya, rezeki mulai itu. Dihitungnya, 1, 2, 3, 4. Ustaz 4 nolnya, tahankan. 10.000 berarti kan? Ini yang salah kita. Jadi kalau kita nyantuin anak yatim, 5 orang, tapi puas dia makan. Kasih limpul-limpul. Udah 1. Ya Allah, kau bas tanganku. Ini yang pertama. Yang kedua,
Kesalahan kita mengasihi anak yatim. Yang kedua adalah lain yang dia makan dengan yang dia sumbangkan. Awas. Kalau makan setiap seminggu daging ayam, begitu nyumbang anak yatim, nasi urap, telurnya pun separuh, longsor kuningnya. Gimana berkah hidupmu? Lain yang dia makan dengan yang dia sumbangkan. Kenapa rupanya pakai sop dia juga, pakai soto, pakai daging rendang? Kenapa rupanya? Ini salah-salah kita, Bu. Lain yang kau makan dengan yang kau sumbangkan. Pantaslah hidupmu melarat. Dikira orang kadermawan, rupanya anak yatim apa? Nasi urap, nggak ada rasa garamnya, telurnya separuh, longsor kuningnya, ikan nasinya pun kurang matang dia gorengnya. Alah Tuhanku. Aku pengalaman aku, Bu. Ustaznya pun dapat nasi urap juga. Aku pikir satu telur yang itu lungkup, aku balikkan longsor kuning. Ini salah. Jadi kita kalau menyentuh anak yatim, puas-puas dia makan, kasih makanan yang enak. Terkadang kita enggak, apalagi ada acara-acara pejabat. Kalau acara pejabat begitu datang anak yatim, datang ustaznya penceramah, saya tanya, udah mulai Pak? Belum datang rekan kami dari kantor. Udah sakit perut lapar, jam 2 udah mulai Pak? Belum datang lagi manajernya lagi. Saya bilang, Bapak berdosa menzalimi ustaz, menzalimi anak yatim. Gara-gara nunggu yang satu orang, semua kelaparan. Ini dosa. Hati-hati kita ini. Banyak begitu kan, Bu? Sabar ustaz, belum datang dia. Sabar ustaz, belum datang kabak, belum datang humas. Kami kelaparan, mau pingsan di tempat itu. Ini salah. Yang kedua, ketika dimulai acara, ya Allah, para pejabat makan jalan, ya Allah, wangi sop lah bayar. Walah Tuhan. Aku nengok juga. Begitu kami dihidangkan, ayo Ustaz ke belakang. Ke belakang kami bayangkan. Mana nih Pak? Situlah duduk longsor situ, duduk situ. Begitu dihidangkan, bu apa ya Allah nasinya. Oh Tuhanku. Macam kucing sama anjing kami tadi. Jadi ganggu awalnya wa. Oh enggak wa yang ganggu itu. Enggak nampak kuat tuh, Pak. Ini yang salah. Sakit kali hati kita ini, Bu. Iya. Terkadang apa kita pun terkadang begitu kalau wirid. Kalau yang narik orang kaya, semangat yang datang. Mohon maaf. Tapi kalau yang miskin yang narik, pura-pura jam 4 baru datang. Kurang ajar kadang orang begini. Tolong kita jangan beda-bedakan, sama aja itu. Kalau orang kaya, Bu, udah jam 12 udah sampai waktu jam 12. Pura-pura ngiris bawang biar dapat bontot lebih. Aku bongkar ini, sakit hati pulang. Iya, pura-pura megang tomat, megang kentang dia. Mari bantu, Wak, biar dapat bontot. Begitu pulang dia, tunggu, Wak, tunggu. Cair kata waktu. Hati-hati kita. Tapi kalau yang narik orang miskin, ya Allah, gak semak bajunya pun koyak-koyak dipakainya jang. Baju yang semalam pun dibawa pun. Kalau orang kaya yang narik wirid, emasnya dibongkar, jarinya pakai cincin, gelangnya pakai, kalungnya pakai, dikeluarkan pula itu emasnya itu. Ini banyak orang mendeling banyak begini kalau pesta orang tuh kan, dikeluarkan emas tuh. Boleh aja, tapi awas kau sombong. Hati-hati kita. Rusak amalmu gara-gara hartamu yang ada. Ini Bu ya. Jadi jangan bangga Ibu menghadiri pesta-pesta pejabat tuh. Ada lagi sekarang, kalau ada orang pejabat pesta, dibuat makan jalan, kursi pun tak ada. Saya udah pernah itu, di hotel. Begitu makan kita, mana dek kursinya? Enggak ada Pak, makan berdiri. Kayak binatang, pulang saya. Saya kemarin bukan minta makan. Beras kami banyak di rumah. Binatang aja duduk makan. Ya Bu ya. Anjing duduk makan. Kucing duduk dia. Cantik pun duduknya itu. Iya, jadi udah rusak kayak binatang kita. Aku tak mau bertentangan hatiku. Ini rusaknya Bu ya, jadi tolong. Kalau ada pun yang pesta orang kaya biasa Jawa, udah cari muka. Kadang cari muka kita, Kak, siapa yang nikah rupanya Kak? Padahal ada masalahnya kan orang kaya kan, pikir dapat proyek. Proyek jong hasilnya.
Ya Bu ya, minta tolong. Ini kesalahan kita ngasih anak yatim. Yang pertama, apa yang dia makan lain sama apa yang dia sumbangkan. Yang kedua, terlalu banyak anak yatim sehingga yang masing-masing mereka tidak merasa puas menikmati apa yang jerih payah kita. Yang ketiga, menunggu-nunggu pejabat anak yatim tersiksa kelaparan. Yang keempat, banyak kita lupa kalau ngasih anak yatim, lupa menyapu kepalanya. Buka pecinya nak, sapu. Minta doa, doakan wak sehat ya nak, amin, baru lepas. Tarik dulu sini nak. Doakan wak sehat ya. Amin. Kasih uang jajannya. Baru pula ini kak. Tah mana aminnya? Ini masalahnya Bu ya. Mana tahu besok-besok nyantuni awak, ya kan? Gitu praktekkan. Tapi jangan 2000 gopek dia. Ditandai awak Bu. Awak tu payah kali kata. Kenapa dek? Masa mah 2000 gopek mah. Rumahnya cantik, mobilnya ada katanya. Amplop 2000 gopek, bakso pun tak dapat. Bakso 6.000 ya kan? Mamanya ialah cocok lah dia mau datang kau lagi katanya. Ini rusaknya. Baik kita lanjutkan. 8 pelit, jangan pelit kita, tolong. Yang 9, menunda pembagian harta warisan. Ini putus silaturahmi. Contoh, kita satu mama, satu ayah, 5 anak yang ditinggalkan. Paling besar abang, 4 perempuan. Meninggal mama, ayah pun berwasiat. Nanti kalau kami sudah meninggal, sama kaulah yang membagi harta warisan untuk adik-adikmu. Ya Bu ya. Meninggal mama, meninggal ayah. Datang si abang, ditahannya tanah yang 20 hektar. Adiknya ada protes, bang kapan dibagi? Diam kalian. Aku yang punya kuasa. Putus silaturahmi. Kita kan butuh juga tanah. Walaupun bang, walaupun kami enggak butuh, tapi kan anak kami mau kuliah lagi bang. Banyak biaya lagi, merantau kami jual, beli rumah kami di sini jauh kali pula kemari. Datang si abang tadi, arogan. Diam semua. Kalau ku bilang bagi, baru bagi. Kalau tidak, jangan harap. Bupati kita sumpahi. Laknat kau ya Allah, laknat dia ya Tuhanku, matikan dia cepat. Pasti begitu. Putus silaturahmi. Paham Bu? Ini kita hindari. Enak kali kajian kita ini. Besok-besok isi paket, tonton YouTube-nya. FKS MM Sunggal. Jangan lupa like dan subscribe. Iyalah, biar naik ya kan. Udah banyak ini, udah 56.000. Terlagi kan udah ke Jakarta kami ini. Ceramah. Nah, doakanlah kan. Kami kan mesti dikawal-kawal ini. Saya tanggal 20, tanggal 14 maulid di Ayahanda. Kawal, bapak pun ikut. Tanggal 15 saya di Tanjung Merawa ikut. Nalah pengawal dapat pahala kontan. Makan tuh kan pahala kontan. Iya kan? Tanggal 20 saya ke Berandan, kan tambah jauh lagi. Nanti lama-lama luar daerah ini. Nanti berebut aku ikut, diam kau, Pak Haris gue bawa. Iya kan? Nanti baru nanti itu aku yang urus, aku sama mengawal kata dia, bukan semua. Putus silaturahmi gara-gara itu. Nanti putus, alah sok kalau orang tu dua katanya. Pada Bu ya, itu yang 9, menunda. Jadi kita yang punya harta, nanti kalau ada mama kita, ayah kita yang udah tua, cepat dibagi mumpung mama masih hidup. Takut nanti ribut, ya Bu ya. Bilang, mak, gak apa-apa lah mak, bukan melangkahi nasib Allah, bukan mendoakan mama cepat mati, supaya kami tidak ribut. Tanah yang di belakang tuh kita ukur aja lah mak. Mau 1 orang 2 meter mak, gak masalah. Yang penting itulah waktu mama ada, biar kami tidak ribut. Nanti bahaya, begitu yang satu punya lebih luas, yang satunya tidak luas, akhirnya geser-geser perbatasan tanah. 1 jengkal, patokkan, 1 jengkal. Oh, kata Nabi, 1 jengkal kau geser-geser perbatasan tanah, nanti kau mati ke dalam tanah. 7 lapis tanah menghempit dirimu. Jangan main-main. Yang terakhir, yang 10, yang memutuskan silaturahmi adalah kerjasama antar keluarga dekat. Kerjasama antar keluarga dekat. Maka dilarang Umar bin Khattab kita saling dekatan, menantu sama mertua, anak sama mama, dilarang kata Umar.
Yang dianjurkan saling mengunjungi, bukan rumahnya yang berdekatan. Ini bahayanya. Anak 5, 3 di luar sana, di Jawa, 2 orang yang berdekatan. Tentu ini sekongkol menghancurkan kakak-kakaknya yang lain. Kayak manakah supaya kita gorogoti itu? Kayak manakah supaya kita hancurkan itu? Inilah kerjasama keluarga dekat. Yang kedua, kalau kita berfamili, anak, beradik, menantu, bukan dilarang berdekatan, bahkan satu rumah tidak dilarang, cuman hati-hati. Sekarang kan payah, waktu dia melamar anak kita manis-manis luar biasa. Begitu sudah nikah dia, udah kecium bau busuknya sikit, ya kan? 2 tahun dia tambah bau, 3 tahun belatungan. Nah, yang kedua nggak mandiri, nanti nggak ada gasnya, ambek punya mama. Mamanya goreng ikan pun hilang gasnya. Gas pun hilang, parah lah parah. Nasib lah ya Allah. Gas pun hilang, pada sikit lagi itu goreng ikan asin pun tak bisa. Mati aja lah kalian semua, mati lah punya anak, bukan malah menyenangkan, menyusahkan. Garamku habis, Roikoku pun habis, semua tinggal separuh. Belacanku pun habis, banyak tikus di rumah ini makan belacan. Ini yang kita hindari. Iya. Karena kita bukan nabi, Bu. Iman kita itu kadang naik, bagus. Begitu imannya turun, wih bahaya lah jang. Nah ya Bu ya, jadi minta tolong, tidak dilarang saling dekat-dekat kita kakak beradik, famili-familian, tapi saya harapkan pandai-pandailah jaga diri, jaga emosi, jangan lantam kali bicara. Yang kedua, kalaupun kita berdekatan tetaplah mandiri. Nggak ada beras, ya makan garam, diam-diam kunci rumah itu. Saya gitu sama bini saya, jauh-jauh kami. Mertua di Labura, Labuan Batu Utara, orang tua di Simalungun, kami terbang ke Medan sendiri. Famili tak ada, kakak semua di kampung, ada ipar di kampung, nggak ada. Saya bilang, makan apa nanti kita dek? Nah, inilah dulu ya, tak apa-apalah. Alhamdulillah. Tetapi Allah kan melihat, siapa yang sholat, siapa yang ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Nggak dibiarkan kita lapar kok. Alhamdulillah, udah setahun, hampir 2 tahun berumah tangga, belum pernah pula makan garam. Kenapa? Nanti dapat bontot. Jadi kalau saya wirid, saya bilang, nggak usah masak. Masalahnya, kalau nanti masak di rumah tuh, terbuang sayur. Cuman berdua yang makan. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada, yang parah lah. Itu nah. Nah ya Bu ya. Oke, demikianlah dulu ceramah kita ini bulan 12 ya. Bulan 12 kita akan menyelesaikan 11 sampai 20 biar kita cepat materinya. Kita nanti akan masuk masalah mandi wajib, masalah tuharoh, masalah sholat dan lain sebagainya. Jadi kita kejar tayang ya. Nah, kejar tayang kayak main film. Jadi kita cepat. Untuk bulan depan bulan 12, nanti masuk tahun baru 2021, aku khawatir nanti tak sampai umur kita. Maka kejar tayang kita ini ya. Oke demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.